mulai. Ini tadi dari Pak Muhammad Safilin. Ini ilmu yang kemudian disendir oleh PC Kediri. Ini temanya Ustadz Genti, jelas. Dan nampaknya iya, langsung ganti tema saya kayaknya. Ketupat ngaku lepat. Insyaallah. Jadi ngaku lepat. Pojoke enek papat. Nomor 1 lebaran, wis bubar, selesai ibadahnya lebar. Kemudian yang kedua luber, waktunya berbagi zakat sedekah. Yang ketiga kemudian lebur, kita saling memaafkan, hatinya balik bersih. Yang keempat labur, dadi putih maneh. Masya Allah, top. Dan ternyata beliau ini sudah menjadi komite sekitar 14 tahun. Mugi-mugi manfaat, barokah, lancar, dan oleh Allah dijadikan setiap yang dilakukan tercatat di amal pahala panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Dan nama beliau ini Safilin, itu sempat saya tadi mikir mesti ada hikmahnya ini, karena kalau dimaknai secara kata ini nampaknya kurang baik, tapi ternyata filosofinya top. Jadi senantiasa andap asor, jadi tidak mau ngambil atasnya, ngambil bawahnya. Masya Allah. Jadi orang Jawa itu kalau ngasih nama jeru, maknanya itu dalam, dan nama itu termasuk doa. Masya Allah. Mugi-mugi panjenengan sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah, dan setiap langkah panjenengan senantiasa Allah berikan bimbingan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kepada yang kami hormati, yang kami muliakan, Ketua Pimpinan Cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Tulung Agung, yang mudah-mudahan oleh Allah diberikan senantiasa ikhlas di setiap langkahnya, karena memang di dalam Al-Quran itu dikatakan as-sabiqunal awwalun, itu tidak pernah sama dengan orang-orang yang melanjutkan berikutnya. Maka kalau panjenengan buka dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-10, itu Allah membedakan orang-orang yang berjuang dan berinfak sebelum Islam menang, dan orang-orang yang berjuang dan berinfak setelah Islam itu menang. Artinya perjuangan itu tidak pernah sama perintis dan pewaris. Maka orang yang betul-betul kerja mulai awal dalam keadaan hasilnya belum kelihatan, itu tentu nilainya lebih besar dibanding orang yang sekedar melanjutkan setelah bangunannya jadi. Walaupun terkadang sing dilem itu sing bangunannya lewis dadi, wajib ya ente ketuanya. Dia tidak tahu siapa yang wakaf pertama, siapa yang kemudian ngelobi pertama, siapa yang berdarah-darah dari awal. Jadi mudah-mudahan antum ini termasuk yang insya Allah as-sabiqunal awwalun. Allahumma amin. Kemudian kepada seluruh jajaran guru dan kepala mulai PAUD, TK, SD, SMP sampai AABS Al-Irsyad Al-Islamiyah Boarding School, yang mudah-mudahan oleh Allah setiap amalannya dicatat sebagai amal soleh. Dan kepada seluruh tamu undangan yang kami hormati, yang kami muliakan, yang semoga oleh Allah senantiasa diberikan rahmat dan keberkahan. Dan saya termasuk dai, penceramah, bukan alim, dai penceramah yang tahu tempat dan tahu waktu. Saya setelah beberapa kali ceramah, ada 3 tempat yang saya tidak akan panjang karena dowo gak di rumah nih. Ada 3 tempat yang kita perlu ngerti, gak boleh panjang. Nomor 1, tausiah kuburan. Dan sekarang mulai umum orang di kuburan itu tausiahnya koyo daurah. Panjenengan tahu daurah? Daurah itu kayak ngasih tausiah, tidak perlu, singkat, padat, jelas. Yang kedua, khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu orang datang semangat, khotib naik ngantuk. Jadi Anda mau ceramah, jangankan ceramah keliru, Fatihah keliru tidak ada yang tahu. Maka tidak usah panjang-panjang, singkat, padat, jelas. Amplopnya podo, gak usah khawatir, tidak akan dikurangi. Betul Ustadz Fauzi ya. Dan yang ketiga, khutbah nikah.
Khutbah nikah itu yang ditunggu sama orang dua, akad nikah dan makannya. Orang tidak nunggu ceramah nikahnya, tidak ditunggu sama orang. Bahkan yang nikah, yang mau nikah, itu apa ceramah Anda setelah akad nikah itu lali kabeh. Karena yang dipikir cuma satu, malam pertama. Nah, maka saya tambah satu sekarang yang tidak boleh panjang, tausiah halal bihalal. Karena ini yang ditunggu bukan tausiahnya, tapi nanti insya Allah yang lubernya itu yang ditunggu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah atas segenap nikmat yang Allah karuniakan, di mana Allah Ta'ala mengingatkan kita semua agar tidak besar dan sombong. Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang kalian miliki, yang kalian rasakan, yang kalian nikmati, maka semuanya datangnya dari Allah dan itu milik Allah. Jadi yang besar tidak perlu sombong, yang kecil tidak perlu minder. Karena antara sombong dan minder itu saudara kandung. Sombong dan minder itu saudara kandung. Orang yang sekarang sombong itu minder yang tertunda. Dan orang yang sekarang minder itu sombong yang tertunda. Karena orang yang sombong itu, kenapa dia sombong? Karena belum ketemu yang lebih hebat. Nanti kalau dia ketemu yang lebih hebat, langsung mengkerap, kurang pergaulan, seperti katak di dalam tempurung. Dan orang yang minderan karena belum ketemu yang di bawahnya saja, sehingga ketemu orang kerosok cilik. Sekali dia orang yang minder itu ketemu orang yang derajatnya di bawahnya, langsung dipangan, langsung sombong. Maka tidak boleh sombong dan jangan juga minder. Wes hidup biasa sajalah. Ketemu siapapun kita dudukkan sesuai dengan posisinya masing-masing. Yang besar tidak perlu sombong, yang kecil tidak perlu minder. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, salah satu di antara goal yang kita capai pada bulan Ramadan itu satu ayat yang semua dari kita sudah hafal, yaitu puasa ini Allah wajibkan tujuan akhirnya la'allakum tattaqun. Dan apabila kita memahami takwa secara ringkas, itu mencakup 3 hal. Takwa yang pertama, Allah menjadikan takwa itu adalah amalan. Maka dikatakan ijtinabu ma nahallahu anhu. Takwa itu adalah bimtithali awamirillahi wajtinabi nawahi. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu takwa, amalan. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan takwa itu taat sama Allah, jangan maksiat, ingat sama Allah, jangan lupa, syukur kepada Allah, jangan kufur. Taat jangan maksiat, ingat jangan lupa, syukur jangan kufur. Semuanya amalan. Itu dimensi takwa yang pertama.
Maka orang yang paling bertakwa adalah mereka yang hidupnya tidak pernah berhenti dari amal baik dan tidak pernah berhenti meninggalkan, mengikhtiarkan ojo sampai ngelakoni yang dilarang oleh Allah. Nomor satu. Kemudian dimensi takwa yang nomor dua, takwa itu adalah bagaimana kita ini bisa mendudukkan diri kita sesuai posisi. Itulah sampai para ulama mengatakan rahimallahu mra'an arafa qadra nafsihi. Allah merahmati seseorang yang tahu kapasitasnya. Maka kita ini oleh Allah diajak untuk tahu diri. Maka yang kedua, takwa itu supaya kita ngerti kita ini hamba dan Allah lah pemilik segalanya. Maka dengan bertakwa kita kepingin takwa itu menjadi solusi. Menjadi apa? Solusi. Semakin kita bertakwa, semakin kita ngerti kita lemah dan Allah akan turunkan pertolongannya. Maka ayat tentang takwa itu isinya solusi semua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang takwa Allah beri jalan keluar. Jadi kalau ada masalah urusannya gampang diselesaikan. Nomor dua, orang itu ketika bertakwa insya Allah rezekine lancar. Dan yang ketiga, orang itu apabila mereka bertakwa Allah jadikan urusan-urusannya yusra, gampang. Maka takwa itu solusi. Sehingga orang itu yang berpuasa dia sedang menarik solusi dari masalahnya. Maka Allah Ta'ala berfirman wasta'inu bis-sabri was-salat. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar ini kalau kita buka kitab-kitab tafsir, untuk minta tolong kepada Allah dengan sabar itu dengan puasa. Maka orang yang puasanya baik, solusi dalam kehidupannya akan Allah beri. Nah, dimensi yang terakhir dari takwa, nomor satu amal, nomor dua solusi, nomor tiga takwa itu ini. Ketika Nabi Muhammad mengatakan mengenai takwa, Nabi Muhammad nunjuk ke dalam hatinya sampai 3 kali. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di dalam hati. Diulang yang kedua, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di jerone hati. Dan diulang yang ketiga, at-taqwa hahuna. Takwa itu berada di dalam hati. Nah sekarang, maka ketika seseorang itu takwanya baik, mustahil hatinya jelek. Orang itu kalau takwanya baik, mustahil hatinya jelek. Nah sehingga orang-orang yang keluar dari bulan Ramadan, tujuannya Allah apa? Agar mereka itu mendapatkan kebaikan hati, dan kebaikan hati itulah yang memotori baiknya seluruh tubuh. Ala fa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam diri manusia ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, semuanya baik. Kalau segumpal darah itu buruk, semuanya buruk. Dan segumpal darah itu adalah hati. Maka orang yang berpuasa Ramadan, Allah mengajak dia untuk ngeresiki hati. Maka kalau hatinya sudah bersih, amalannya pasti baik. Nah sekarang yang mau saya sampaikan di sini adalah disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Amin Asy-Shinqiti, penulis kitab tafsir Adwaul Bayan. Baiknya hati itu berporos pada 2 hal. Jadi kalau ngomong wong iki lho atine apik. Kalau kita mengatakan wong iki atine apik, maka pasti orang itu memiliki 2 ciri di dalam hatinya. Yang pertama, kata Asy-Syaikh Muhammad Amin Asy-Shinqiti, orang yang hatinya baik, poros pertamanya
surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Surat apa? Al-Bayyinah ayat yang kelima. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Kemudian dilanjutkan, wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang pertama Allah sampaikan, wa ma umiru, tidaklah mereka itu, yaitu kita bersama ini manusia, oleh Allah diperintah. Jadi kita tidak diperintah apapun kecuali satu, illa liya'budullah, kecuali untuk ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, tapi ibadah tok belum cukup. Karena banyak orang-orang itu ibadah, ternyata ibadahnya oleh Allah tidak diterima. Nah, ini yang perlu jadi renungan. Hati-hati betul untuk saya pribadi dan untuk semua yang mendengarkan. Mudah-mudahan sama Allah dikasih taufik dan hidayah, amin. Kita ini terkadang merasa ibadah kuwis api, amalan kuwis akeh, sodakoh kuwis gelek, aku wakof, aku bangun, aku ngelakoni iki, ngelakoni itu. Tapi ada satu ancaman, siapa yang jamin apa yang kita lakukan oleh Allah diterima? Siapa yang jamin? Jangan-jangan kita ini cuma tertipu, bangun ini, bangun itu, nyumbang sini, nyumbang situ, puasa ini, puasa itu, sholat ini, sholat itu. Kemudian kita tertipu dengan amalan kita. Setelah masuk ke kuburan, harapannya pahalanya besar, ternyata oleh Allah semuanya ditolak. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa yang jamin? Tidak ada yang jamin. Maka oleh Allah dikatakan ibadah tok belum cukup, perlu ditambahi apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, dalam keadaan ibadahi kudu ikhlas. Maka kata Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti, baiknya hati itu diketahui bukan oleh orang lain. Hati-hati, ojo sok apik ndek ngarepe wong asline elek. Kita ini ingin menunjukkan hati kita baik. Itu saya sudah bosen sekarang. Kalau ceramah bareng, terus nanti ustadz yang ceramah bareng disuruh ndonga, antum, antum saja, antum, susah teman-teman ini. Maka sekarang saya tidak pakai gitu-gituan. Ustadz, antum yang doa, oke. Gak usah kesuwen, akhirnya malah kesannya ingin menunjukkan hatinya tawadhu. Malah ruwet. Karena baiknya hati itu bukan untuk ditunjukkan kepada orang lain, tapi untuk ditampakkan di hadapan Allah. Karena Allah itu melihat manusia bukan sekedar dari fisiknya, bukan dari hartanya, tapi dari apa? Hatinya. Maka kalimat Allah tidak melihat kalian kecuali kepada hati, itu introspeksi kita. Berarti hati yang baik bukan untuk dipamerkan kepada manusia, tapi hati yang baik untuk ditunjukkan di hadapan Allah. Nah, maka Allah meminta kepada kita itu ikhlas. Meminta apa? Ikhlas. Tapi ikhlas itu ya tidak gampang. Mungkin dicerita no enteng, diceramah no enteng, diapal no enteng, difahami enteng. Tapi ketika diamalkan mulai kerasa apa? Abote. Karena ikhlas itu sebelum, setelah, dan sesudah. Ikhlas itu apa? Sebelum beramal. Itulah fungsinya noto niat. Maka Imam Nawawi itu dalam kitabnya Al-Majmu', Imam Nawawi itu mengatakan boleh melafadzkan niat walaupun niat itu tempatnya di hati. Jadi tetap diakoni, niat itu tempatnya di hati, dilafadzkan boleh. Apa kata Imam Nawawi? Untuk nulungi hati dalam rangka menghadirkan niat. Untuk nulung apa? Hati. Maka kita niatkan, kalau Ramadan coba, lillahi nawaitu sauma ghadin
an adai fardhi syahri Ramadan. Apa lu Ustaz? Masjid sebelah saya itu setiap mari tarawih mesti bareng-bareng. Nawaitu shauma ghadin. Sampai saya ndak hafalan pun udah dihafal. Nah, diakhiri dengan kalimat apa? Lillahi ta'ala. Maka syiar kita sama. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka yang diminta sama Allah ikhlas. Tapi tunggu dulu, ikhlas pun belum cukup. Ibadah sudah, ikhlas, mulai muncul keikhlasannya, itu pun belum cukup. Ditambahi sama Allah, mukhlisina lahuddin hunafa. Hunafa itu apa? Lurus. Lurus artinya apa? Harus didasari ilmu. Nah, itulah kenapa maka Al-Irsyad ini salah satu fokus pergerakannya apa? Pendidikan. Itu tadi marsnya tadi untuk melawan bid'ah. Nuharibul bid'ah. Ini ketuanya aja ndak hafal katanya. Saya tadi mau ngetes, Masya Allah, mau ngetes kok khawatir kualat ya. Nah sudah, maka melawan memerangi bid'ah itu jangan panjenengan bayangkan kayak orang-orang sing brewoken segala macam, wah bubarkan. Enggak. Memerangi bid'ah itu dengan ilmu, maka tidak perlu ngotot-ngototan, bubarkan ini, bubarkan itu, bid'ahkan ini, bid'ahkan itu, syirikkan ini, syirikkan itu, tapi cukup dengan menyebarkan ilmu. Ketika ilmu tersebar, nanti insya Allah manusia faham mana yang benar, mana yang salah, mana yang perlu diikuti, mana yang tidak perlu diikuti, mana contoh yang baik, mana contoh yang tidak baik. Maka kalau kita menyebarkannya lewat ilmu, aman, tidak ada teriakan-teriakan Wahabi, apalagi Ustaz? Ekstremis, fundament, aman. Nah, maka oleh Allah diminta 3, ibadah, ikhlas, lurus sesuai dengan ilmu yang diajarkan di dalam syariat. Nah, baru setelah 3 ini dapat, Allah minta apa? Wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata. Baru Allah perintahkan sholat, baru Allah perintahkan zakat, dan ditutup sama Allah wa dzalika dinul qayyimah. Nah, itu loh agama yang Allah minta yang seperti itu. Tujuannya apa? Supaya kita tidak tertipu dengan amal kita selama Ramadan. Oh, taraweh ngepol, Quran khatam ping suwida kaya Imam Syafi'i. Angkat tangan yang kemarin khataman 60 kali. Tidak ada. Ya memang abot ya. Saya punya target 2 saja, mengkek. Panjenengan ngerti mengkek? Mengkek itu sampai kalau naik sepeda motor ban burine ngepot. Dan itu pun tidak dapat. Ini Imam Syafi'i bisa sampai khatam 60 kali. Dan panjenengan kalau buka bukunya, itu khatam sekali di siang hari dan khatam sekali di malam hari untuk sholat. Nanti insya Allah Al-Irsyad Tulungagung lewat AABS ini kita latihan di sini, sholat taraweh semalam 30 juz. Amin. Amin. Yang mengaminkan tanggung jawab, harus ikut. Nah, ini ikut malam pertama durung beres menis niat meni ora rene maneh. Malam pertama belum selesai wis niat meni gak rene maneh. Nah, maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, porosnya baiknya hati yang pertama orang itu ketika ikhlas. Nah, tapi ikhlas ini kan gak mudah. Sampai Al-Fudail Ibnu Iyadh dan ulama-ulama salaf yang lain, termasuk Abdullah bin Mubarak, termasuk Imam Muhammad Ibnu Sirin, itu memiliki kalimat-kalimat yang sama dengan redaksi yang berbeda, yang intinya mereka mengatakan tidak ada ikhtiar untuk melawan diri seberat ikhtiar untuk menghadirkan ikhlas. Maka ikhlas itu di awal diniati saat durungnya mengamalkan sesuatu, panjenengan tanya, saya tanya, saya mengamalkan ini untuk apa? Ojo sampai rusak niatnya. Eman, saya melakukan ini untuk siapa? Saya melakukan ini tujuannya apa? Maka subhanallah di Kediri kan ada Ustadz Khalil Bustami.
Beliau punya anak itu yang laki-laki yang sudah kuliah itu semuanya sudah hafid Quran. Dan ketika beliau itu menceritakan, kudu ceramah, cerita apa sih motivasi terbesar supaya orang itu iso apalan Quran, beliau bilang apa? Paling utama, tanya kamu apalan niatmu apa. Kamu itu apalan Quran mau cari apa? Jangan sekedar gaya keren-kerenan tok, tapi niat ini yang menjadi motor penggeraknya. Lek niatnya api, niatnya bener, niatnya lurus, insya Allah tidak mungkin berhenti. Maka orang itu istiqomah. Salah satu faktor terbesarnya punya niat yang benar. Orang kalau niatnya benar, insya Allah istiqomah. Nah, maka dengan itu jamaah, para ulama mengatakan tidak ada perkara yang paling berat untuk dilawan kecuali ikhlas. Nah, maka kata Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti, poros baiknya hati nomor satu ikhlas. Kemudian beliau ceritakan, kenapa sih ikhlas itu hebat? Ikhlas itu hebat karena ikhlas itu menjadikan setan itu angkat tangan untuk mengganggu orang yang ikhlas. Setan itu kan tidak putus asa ganggu kita ini. Lewat harta, oh harta tidak bisa. Lewat jabatan, oh jabatan tidak masuk. Lewat perempuan, oh perempuan gak dilirik. Lewat macem-macem. Dan setan tidak pernah berhenti. Kecuali untuk orang yang ikhlas, setan angkat tangan. Setan bilang apa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tapi kalau hambamu yang ikhlas, ya Allah, saya nyerah. Karena biasanya orang-orang yang ikhlas itu hatinya telah terlepas dari dunia dan pindah ke akhirat. Jadi meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia, itu orang ikhlas. Jadi hatinya pindah dari yang pertama pandangannya dunia, rumah, mobil, jabatan, ketenaran, apa lagi? Rumah, mobil, jabatan, ketenaran, pengakuan. Itu dari yang dunia-dunia tadi yang ngerusak ikhlas, itu pindah ke akhirat. Ridhonya Allah, ampunannya Allah, rahmatnya Allah, kecintaannya Allah. Nah, ketika mereka itu sudah pindah dari dunia menuju akhirat, setan angkat tangan. Kenapa? Setan itu ganggu kita. Panjenengan cek kalau tidak percaya, semuanya yang diganggukan setan untuk kita itu duniawi. Ayo, lek gak nyolong gak sugih. Ayo, lek gak terkenal gak keren. Ayo, lek gak disebut jenenge kurbane gawon mulih. Itu kejadian di tempat kami. Mudah-mudahan di Aliansa Tulungagung tidak ada. Di Kediri hampir ada, tapi gak situ. Ada satu orang kurban di tempat kami, sudah ceritanya sudah cerita lama, dan orangnya pun sudah meninggal. Mudah-mudahan sama Allah diampuni. Dan yang salah saya ingat bukan orangnya tapi panitianya. Jadi beliau ini kurban kambing tapi terlambat. Baru memberikan kambingnya itu ketika berangkat sholat Idul Adha, sehingga nama beliau tidak tercatat di daftarnya panitia. Maka dibacakan, ini dapat urunan sapi sekian, sapi pertama yang urun fulan, kedua, ketiga fulan. Kemudian yang kurban kambing fulan. Nama beliau tidak disebut. Apa yang terjadi panjenengan tahu? Ini saya lihat dengan mata saya sendiri. Mulih Idul Adha, kambingnya ditarik. Ayo bing, mulih. Ra disebut awakmu. Lah apa kurban dek kene jenengi gak disebut. Subhanallah. Di Tulungagung belum ada ya. Mudah-mudahan tahun ini ada. Kok ya apa malah ruwet ini ya. Dan itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ditarik kambingnya gara-gara namanya gak disebut. Nah coba, sekarang disebutnya nama itu tujuannya apa? Dunia. Cek ketoro di depan koncone bahwa sampean melok kurban. Nah, tapi kalau dunia sudah lepas, wis pindah ke akhirat, setan mau ganggu lewat mana? Maka setan itu bilang, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang tidak bisa saya ganggu ya Allah, hambamu yang hatinya sudah ikhlas. Termasuk memaafkan. Memaafkan itu Pak, wabuk, berat. Memaafkan itu berat, karena apa? Terkadang ada luka yang goresannya itu jeru. Kon biyen tau ngilokno aku di ngarepe wong akeh.
Mungkin kon gak kerasa tapi hatiku loro. Terus ketika orang yang bersangkutan tahu, lu melarani hatimu, ya Allah, datanglah ke rumahnya orang yang disakiti. Maafin ya, saya tidak sadar kalau saya sampai nyakitin kamu. Kata yang sing disakitin apa? Mungkin bibirnya bisa mengatakan, ala yo kak popo, oh biasa, aman, rapopo. Tapi itu lisannya, Anda tidak tahu hatinya. Boleh jadi dalam hatinya apa? Kok enteng temen jaluk maaf, gak iling biar sampean dengar wong akeh sampean nilokno aku. Lho Mbak, kok lewemu men? Ini untuk urusannya ibu-ibu ini. Masya Allah Mbak, ya ora pantes Mbak wong ireng kok kelambine abang. Itu mungkin lisannya bisa memaafkan, tapi hatinya belum tentu, kecuali orang yang sudah punya sifat mukhlasin, ikhlas. Orang kalau ikhlas memaafkan gampang. Nah tapi ini PR buat kita bareng-bareng. Ayo bismillah, latihan ngeresi'i hati. Poros yang pertama, ikhlaskan setiap yang kita lakukan untuk Allah. Nah ikhlas itu bagaimana? Ya wis, ikhlas itu tidak ada yang dipandang kecuali Allah. Sip. Maka poros baiknya hati yang pertama, kata Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti, nomor 1 surat Al-Bayyinah ayat berapa? 5. Harus punya hati yang ikhlas. Sip. Saya tutup dengan poros yang kedua. Apa poros baiknya hati yang kedua? Surat Al-Qasas 83. Surat apa? Al-Qasas ayat 83. Wis, jadi panjenengan pulang bawa dua ini. Al-Bayyinah ayat 5, Al-Qasas ayat 83. Dan ini qadarullah wa masya'a fa'al. Nampaknya panjenengan banget Pak Safilin, panjenengan banget. Mugi-mugi kalian Gusti Allah ditampi, amin ya rabbal alamin. Al-Qasas 83 itu poros baiknya hati nomor 2. Apa itu? Wa tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Akhirat itu Allah persiapkan. Arti kata akhirat di sini kalau kita buka tafsirnya itu artinya surga. Artinya apa? Surga. Itu surga Allah siapkan buat siapa? Untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi. Dan ini kalau kita otak-atik gatuk, yo ketemu banyak hal. Termasuk salah satu tanda kiamat itu apa? Orang yang suka dukur-dukuran bangunan. Iya benda. Nah dukur-dukuran bangunan ini tujuannya apa? Jarang sekali fungsi, tapi gengsi. Panjenengan kalau lihat sekarang di negara-negara Arab, itu kan mereka apa? Dukur-dukuran menara. Dulu menara tertinggi ada di negara apa? Disaingi lagi, negara yang lain bikin menara lebih tinggi lagi. Disaingi lagi, negara lain. Tujuannya bukan fungsi, tapi apa? Gengsi. Nah maka negara akhirat itu, negeri akhirat itu, surga itu Allah siapkan untuk mereka yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi. Nah tapi itu makna zahir, makna tekstual, makna batinnya apa? Selain namanya lawannya tekstual apa? Kontekstual. Jazakallah khair ya Allah. Saya sekarang harus mau males moco. Orang itu kalau males baca, perbendaharaan katanya habis. Maka orang itu kalau kepingin kalimat-kalimatnya bagus harus sering baca. Karena bacaan itu memperbaiki perbendaharaan kata. Jadi kalimat itu gak kadek takon, oh apa ya gak kadek. Orang itu takon apa ya, itu bukan keren, tapi duduk nolek bodoh. Termasuk saya barusan ini. Ini kalau MC sudah datang berarti waktunya habis. Sampai sini tahan ke sana biar saya tahu waktu saya masih panjang. Kalau panjenengan kesini saya tahu, wah ini mesti ngirimi tulisan waktu sisa 5 menit. Oh, sudah, duduk mas. Ini guyon ini loh, ya Allah, kok serius. Moga-moga binara. Masya Allah.
Ini yang bikin saya kayak Emil bin Roko. Na'udzubillah min dzalika. Allah, saya ini kalau ceramah usil. Mudah-mudahan sama Allah diampuni dan dimaafkan, amin. Sampai mana tadi? Kontekstual. Kalau makna tekstualnya tidak menginginkan ketinggian, yo semua orang ngerti lah, yo tinggi secara macam-macam. Tapi makna kontekstualnya tidak menginginkan ketinggian, itu safilin. Gak seneng dukuri uang, dipek ngisori. Kalau bahasa Islamnya tawadhu. Bahasa Islamnya apa? Tawadhu. Gak seneng sombong. Nah, sombong yang paling sering saya rasakan, mudah-mudahan sama Allah diampuni, itu kalau saya pas mau parkir mobil, ternyata yang markirin gak tahu lah iki ustati. Akhirnya gak digolek nonggen seperti di sini tadi. Lalu saya buka jendela saya, maksud saya ceru, iki ustati, golek no parkir sing enak. Ternyata sudah jendela dibuka, tetap garu. Itu juruni hati. Nanti kalau antum tahu saya naik panggung, ternyata saya ustadznya, baru kisinan. Walah, tiba no iku mang ustati. Coba oro iku mang ustati tak golek no parkir di tengah panggung. Dan itu subhanallah gelek melbu juruni hati, dan itu sombong. Ndak boleh. Artinya apa bedanya? Kalau parkir ya sing podo ae mbek liyane ya. Kenapa minta diutamakan? Kenapa minta harus dispesialkan? Padahal kita ini kalau sama Allah aibnya dibuka sedikit saja, mudah-mudahan tidak, amin ya rabbal alamin. Kita ini keluar rumah izin. Keluar rumah apa? Izin. Mudah-mudahan sama Allah semua dari kita aibnya ditutup. Dan bagaimana caranya? Jangan seneng bongkar aibnya orang. Nanti aib kita sama Allah dibales, dibongkar. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sudah, maka mereka tidak menginginkan ketinggian. Wa tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi. Orangnya tawadhu. Maka kata Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti, poros baiknya hati yang kedua, dan ini sama seperti yang pertama, bukan urusannya orang lain, urusannya siapa? Diri sendiri, tidak ada yang tahu, Pak. Nomor satu ikhlas, nomor dua tawadhu. Karena sekarang ya banyak, seperti yang saya ceritakan tadi, kajian akan ditutup dengan doa, maka kami persilahkan Ustadz Fulan untuk memimpin doa. Udah Ustadz, yang lebih tua, yang lebih utama untuk berdoa. Udah, yang lebih muda, dosanya lebih sedikit. Ala kesuwen. Dan ini sekarang wis mulai digawe gaya-gayaan, bukan lagi keluar dari dalam hati. Maka kita itu tidak bisa dibohongi lah, Pak. Meripat dan hati itu susah dibohongi. Kadang-kadang kita tahu orang yang tawaduknya karena bener-bener tawaduk, dan orang yang tawaduk karena kepingin kelihatan hebat. Itu konangan. Maka tidak usah gaya tok, sing delok ku blenek. Itu yang lihat tahu. Maka wes saiki itu yang biasa saja, termasuk apa? Dulu sebelum ada kamera, kalau ada orang baru saja menikah, yang nikahnya tidak pakai pacaran, setelah akad nikah selesai, si istri disuruh salaman kepada si suami, itu rodok ndredeg. Yo gak tahu kenal wong lanang, gak tahu metu, gak tahu ndelok sing macem-macem. Kok sekarang tiba-tiba disuruh salaman sama laki-laki yang sebelumnya saya tidak pernah tahu? Itu rodok wedi. Dulu pantes. Sekarang karena ada kamera, sekarang momen salaman mempelai putri kita minta untuk datang kepada mempelai putra untuk menjabat tangannya. Terus gini, sewen sama, karena sekarang ini untuk produk apa? Konten. Cek ketok, lihat tidak pernah pacaran, sampai salaman sama suami yang sah saja dia tidak berani. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini repot. Tapi maaf, kita menghakimi orang lain tawaduknya palsu juga tidak boleh. Sopo sing ngeruh coba?
Terkadang kita pun tertipu dengan apa? Dengan mata kita. Nah, maka poros baiknya hati yang nomor 2, Al-Qasas 83, tawadhu. Dengan pencapaian yang begitu luar biasa, orangnya tetap membumi. Orangnya tetap apa? Membumi. Itulah ada sunnah, sesekali oleh Nabi Muhammad dikengken melampah nyeker. Melampah nyeker. Napa nyeker niku napa? Mboten damel rasukan. Mudah lah ya. Mboten damel sendal nopo sepatu. Supaya apa? Memang hikmahnya banyak. Salah satu yang gampang difahami, hikmah secara kesehatan. Dianggap kerikil itu menjadi apa? Alat untuk menterapi saraf kaki, kan ngoten? Ada lagi yang lain, oh itu untuk apa? Untuk ini, untuk itu. Tapi salah satu yang tersirat untuk supaya kita ngerti kita ini tercipta dari tanah, maka jangan sok bersifat seperti langit. Itu salah satu hikmahnya. Nah, maka tawadhu ini maknanya, artinya menurut Imam Hasan Al-Basri, apa itu tawadhu? Ketika engkau keluar rumah, mulai metu tekok lawangi omah sampai balik nang omah, engkau ketemu siapapun tidak merasa lebih baik dari orang yang engkau temui. Itulah tawadhu. Dan ini amalan hati yang belum tentu tampak dari zahirnya. Maka kalau kita keluar rumah, kita ngelihat tidak ada seorang pun yang kita lebih baik dari mereka, itulah orang tawadhu. Maka ketemu tukang pembersih sampah, tetap rendah hati. Ketemu tukang parkir yang tidak ngasih parkiran untuk ustadz ketika jendelanya sudah dibuka, wis ketok jenggote dawa, tetap rendah hati. Ketemu orang lain yang mungkin secara fisik biasa saja, tetap rendah hati. Nah, maka kalau kita bisa istiqomah rendah hati, itulah orang yang Allah akan siapkan surga untuk mereka. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, itu sekelumit kultum. Berapa menit itu? Kultum ya, kuliah terserah antum, yang kemudian saya sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk kehidupan kita ke depannya. Jadi salah satu goalnya Ramadan itu takwa. Takwa itu minimal 3. Beramal, itulah takwa. Nomor 2, takwa itu mendatangkan solusi. Barang siapa bertakwa, ada jalan keluar, ada rezeki, ada kemudahan. Dan yang ketiga, takwa itu amalan hati. Nah, maka ketika takwa itu amalan hati, takwa itu mendatangkan kebaikan hati, dan baiknya hati itu tersederhanakan dalam 2 poros. Poros yang pertama, wongi ikhlas. Poros yang kedua, orangnya tawadhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 sifat ini untuk kita bersama. Allah jadikan kita ini orang-orang yang ikhlas karena Allah, dan Allah menjadikan kita senantiasa tawadhu di setiap ketemu siapapun. Amin ya rabbal alamin. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Tidak usah suruh-surungan tunggu loh ya. Yang bagian tunggu yang tunggu wis. Oh saya, ya wis langsung tiba kesewen. Nanti saya bilang, oh jangan, ada yang tua. Wis gak, wis bismillah. Nanti yang tua naiknya juga susah ya. Bismillah, kita tutup dengan berdoa. Dan sebelumnya tentu kita, karena acaranya halal bihalal, kita mengingatkan untuk saling wis lah, opo sing ganjil-ganjil di juruni hati, ayo masing-masing saling memaafkan. Dan memaafkan itu indah, karena apa? Orang yang memaafkan, mereka oleh Allah akan dimaafkan. Termasuk apabila ada dari tausiah kami yang barusan kami sampaikan, ada mungkin sesuatu yang menyinggung hati panjenengan, sesuatu yang mungkin dirungokne kurang penak, dirungokne kurang pas, mudah-mudahan panjenengan ikhlas memaafkan saya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya pun ikhlas memaafkan panjenengan yang ketika saya ceramah masih megang HP, masih foto-fotoan, selfie. Tausiah bersama Ustadz Rifki. Nah itu
Saya ikhlaskan, saya maafkan juga ya. Yang penting saling ya, saling memaafkan. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Semoga Allah Ta'ala meridhoi kita, Allah Ta'ala mengikhlaskan setiap amalan kita, dan Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa tawadhu. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhan qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma taqabbal siyamana wa taqabbal qiyamana wa taqabbal kulla ibadatina fi syahri Ramadan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ahla Ghazzah ya rabbal alamin. Allahumma aktub lahumun nasra wat tamkin birahmatika ya qawiyyu ya matin. Allahumma ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.